Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Irfan Wahid. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Implementasi Metode Design Thinking untuk Validasi Ide Startup dan Dosen. Latar belakang adalah Vendosen merupakan salah satu startup baru yang dirancang untuk memfasilitasi hubungan komunikasi antara mahasiswa dan dosen, sehingga hubungan komunikasi antara mahasiswa dan dosen menjadi lebih mudah, karena mahasiswa sering mengalami kesulitan untuk menemui dosen atau menghubungi dosen ketika ingin konsultasi dalam tugas maupun tugas akhir, ataupun bimbingan, atau meminta tanda tangan. Rumusan masalah adalah bagaimana implementasi design thinking untuk validasi ide startup dan dosen. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah ide startup layak dijalankan atau tidak dengan menguji tes prototipe pada user dengan metode design thinking. Metode penelitian tahap awal yang pertama adalah studi literatur, dilanjutkan dengan metode dan teori yang digunakan untuk penelitian, wawancara dan observasi kondisi saat ini. Tahap perencanaan ada 5, yang pertama empathize, define idea, prototype, test. Tahap akhir adalah penulisan final dokumen. Tahapan design thinking sendiri ada 5, yang pertama empathize. Empathize berfokus pada user dan melakukan observasi. Dalam hal ini, saya melakukan kuesioner awal dan juga melakukan wawancara. Lalu yang kedua ada define, yaitu mengumpulkan data, terlibat secara langsung, dan analisis permasalahan. Kita kumpulkan data yang melalui kuesioner awal, dan kita analisis permasalahannya juga dari hasil kuesioner dan wawancara. Lalu ideate, kita menghasilkan ide dan membuat sketsa atau mind map. Hasil-hasil yang dikumpulkan dari tahap define melalui data dan permasalahan, kita munculkan ide, dan kita juga membuat sketsa atau mind map atau site map, yang juga itu adalah fitur yang akan direalisasikan di tahap prototipe. Setelah prototipe direalisasikan, ide kita akan menghasilkan suatu gambaran awal atau desain atau prototipe. Setelah itu ke tes. Di tes ini kita akan menguji prototipe dan mendapatkan feedback dari user. Dan di tes ini juga menggunakan sistem usability scale, yang dimana nanti ada nilai yang menentukan bahwa prototipe ini layak digunakan atau tidak. Dari hasil tahap empathize penelitian yang kita melakukan penyebaran kuesioner, salah satunya adalah 90% mahasiswa itu kesulitan menghubungi dosen dan tidak mengetahui jadwal dosen. 70% lebih mahasiswa ketika sedang berada di kampus tetap sulit untuk menemui dosen. Dan mahasiswa pun sering ke ruang dosen berkali-kali karena tidak tahu jadwal dosen. Dan 60% lebih merasa membutuhkan wadah untuk memfasilitasi komunikasi mahasiswa dan dosen. Di tahap define, responden pertama bernama Koi Acer dalam user persona ini, problemnya adalah tidak tahu jadwal dosen dan tidak tahu waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Hal yang diinginkan adalah mengetahui jadwal dosen dan bisa tahu waktu yang pas menghubungi dosen. Dan kata Koi, kuncinya di jadwal. Bila kita bisa tahu jadwal dosen, akan mempermudah dalam menemui atau menghubungi dosen. Responden yang kedua adalah Ludovicus. Masalahnya adalah susah dalam menyesuaikan jadwal, dan terkadang ada pembatalan mendadak dalam bertemu. Hal yang diinginkan adalah jadwal dosen, dan ada info yang memberitahu sebelumnya sehingga tidak terjadi pembatalan atau menunggu terlalu lama. Hal yang dikatakan Ludovicus adalah bila kita tahu informasi mendadak dari dosen, maka tidak akan menunggu lama dalam bertemu.
Di sitemap ini hasil ideat terdapat fitur yang di event dosen. Ada login, menu, status, dosen wali, tugas akhir, kerja praktek, jadwal, list dosen, dan mata kuliah. Selanjutnya akan kita menuju ke prototype. Di prototype sendiri ketika login terbagi menjadi dua, yang dimana ini ada student dan lektur. Student ini mahasiswa dan lektur adalah dosen. Kita login ke mahasiswa. Di login ini kita terdapat username dan password. Menu pertama di event dosen terdapat room dosen wali, tugas akhir, kerja praktek, mata kuliah, list dosen. Kita masuk ke room dosen wali. Di room dosen wali ini akan ada fitur yang dimana kalian bisa mengechat dosen wali kalian secara langsung dan grup chat yang akan berisi anak-anak wali dosen kalian juga, dan ada info penting. Info penting ini akan diberikan oleh dosen wali kalian kepada kalian, dan ini akan langsung muncul di anak walinya bila ada info-info yang bermanfaat buat kalian. Di room tugas akhir, di lektur list atau dosen list ini akan muncul juga dosen-dosen yang sekiranya available untuk dijadikan kalian menjadi dosen kalian. Sebagai contoh kita akan request Bu Yani, kita request. Setelah kalian di ACC akan muncul seperti ini, dan di grup chat ini adalah grup chat yang berisikan anak bimbing dari dosen yang kalian pilih. Ini juga akan menjadi kalian bisa chat secara langsung ke dosen pembimbing kalian. Di info penting ini akan muncul info-info sebagai contoh dosen kalian bimbing. Dosen bimbing kalian akan memberikan bimbingan join ke Google Meet dan sebagainya, ataupun info bahwa ada info yang berasal dari dosen pembimbing kalian. Di folder tugas akhir ini sebagai contoh ada dokumen yang diberikan dan dokumen-dokumen folder dari anak bimbing yang sama dengan kalian. Di form kerja praktek ini sebenarnya hampir sama dengan tugas akhir. Ada dosen list juga yang tersedia dan tidak tersedia, dan ada room juga seperti di tugas akhir. Lalu di mata kuliah ini akan muncul mata kuliah kalian yang kalian ambil di waktu semester itu. Kita contoh desain web. Desain web ini ada grup chat juga. Lalu kalian bisa langsung chat ke dosen mata kuliah yang kalian diajarkan, dan ini akan ada info penting yang akan diberikan. Ini ada folder di mana ini ada tugas dan bahan ajar yang diberikan oleh dosen yang kalian berikan waktu di mata kuliah ini. Sedangkan ini adalah list dosen. List dosen ini adalah list dosen semua dosen yang ada di kampus kalian. Sebagai contoh misal FTI kalian bisa milih semisal sistem informasi. Nah, di daftar list dosen ini ada simbol hijau dan merah, yang dimana simbol hijau dan merah ini adalah simbol dimana ketika simbol hijau dosen kalian itu lagi tersedia, tidak sibuk, sedangkan ini bisa jadi sibuk, sebagai contoh entah itu mengajar, entah rapat ataupun tugas di luar. Dan ketika klik, ini akan muncul seperti jadwal dosen kalian pada pagi hari itu, seperti beliau mengajar di manajemen proyek di ruangan B407, beliau mengajar di desain web 403, beliau sedang istirahat
dan setengah dua beliau selesai rapat. Dan kalian bisa mengecat di sini untuk menghubungi dosen yang kalian inginkan. Selanjutnya di sini, di fitur ini, di fitur status ini, dosen mengasih info secara menyeluruh kepada anak mahasiswanya. Sebagai contoh seperti ini, ada jadwal ke kampus, jadi kalian bisa tahu informasi secara cepat dan itu sesuai kebutuhan. Lalu di sini adalah profil mahasiswa kalian, ada name, email, prodi, nomor telepon, dan kalian berada di semester berapa. Nah, untuk schedule ini sendiri, schedule yang akan dimunculkan pada hari itu juga, dan daftar dosen yang muncul di sini itu meliputi seperti daftar kalian, dosen wali kalian, dosen mata kuliah kalian, dan dosen kerja praktek dan tugas akhir kalian. Oke, contoh seperti ini. Selanjutnya ke sisi dosen. Ada login, ada username dan password. Lalu next. Di room dosen akan muncul seperti dosen wali, tugas akhir, kerja praktek, mata kuliah, dan chat. Di room dosen wali akan muncul fitur seperti ini. Ini info penting yang bisa ditambahkan oleh dosen wali kalian, apa hal yang ingin dibagikan dan sebagainya. Lalu ada grup chat dan personal chat. Ini akan muncul beberapa mahasiswa yang secara langsung ngechat pada dosen wali. Lalu di tugas akhir ada request list yang akan muncul seperti ini ketika dosen lagi available. Lalu di ROM ini akan muncul seperti ini, hampir sama juga seperti sebelumnya. Ini ada grup chat, ada personal chat juga yang bakal muncul, ada folder tugas juga, tugas akhir kalian, dan dosen akan memberikan info penting juga. Seperti itu. Di kerja praktek pun sama dengan sebelumnya, di room tugas akhir, di mata kuliah, semisal dosen itu mengajar di desain web, beliau juga sama seperti itu, ada grup chat, personal chat, folder tugas pengumpulan, dan info penting yang bisa diberikan kepada mahasiswa yang lagi mengambil mata kuliah tersebut. Di chat ini akan muncul chat mahasiswa yang di luar dari dosen wali, tugas akhir, kerja praktek, dan mata kuliah. Di status ini akan juga muncul beberapa status dari dosen, dan dosen akan memberikan infonya juga ke status secara cepat dan cara mendadak juga melalui ini. Ini profil dosen. Lalu ini adalah jadwal dosen pada hari itu juga. Lalu selanjutnya pada tahap testing, kuesioner berisi 10 pertanyaan 1-5 dengan keterangan seperti berikut, dan saya mendapatkan sekitar 31 responden. Dan di tahap testing sendiri, setelah data diolah, skorsus seperti ini akan dijumlahkan seperti rumus tersebut seperti ini. Dan di tahap testing sendiri dengan jumlah skorsus ialah 2477,5 dibagi 31 dengan jumlah respondennya akan menghasilkan 79,9%, yang dimana skor tersebut mengatakan bahwa prototip ini layak untuk digunakan. Seperti contoh seperti ini, terdapat tabelnya. 79 berada dinilai seperti di grade A+.
dengan nilai good dan ini termasuk acceptable. Apabila nilai di bawah 71 itu tidak acceptable dan tidak layak untuk digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.